Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waode Dayani dengan NIM 23660074 kelas B. Tujuan saya di sini adalah ingin menjelaskan materi mengenai mata kuliah petrologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen karbonat. Batuan sedimen karbonat adalah semua batuan yang terdiri dari garam karbonat. Dalam prakteknya adalah terutama batu gamping dan dolomit. Karbonat mempunyai keistimewaan dalam cara terbentuknya, yaitu hanya dari larutan, praktis tidak ada sebagai detritus daratan. Pembentukan batuan karbonat secara kimia, tetapi yang penting adalah turut sertanya organisme di dalam batuan karbonat. Ada 5 mekanisme penting yang dapat menerangkan bagaimana terjadinya pengendapan CaCO3 dan bertambahnya CO2 yang dapat terlarut dalam air. Yang pertama itu adalah bertambahnya suhu dan penguapan. Dari semua gas yang ada, hanya sedikit yang dapat larut dalam air panas, dan hal ini menyebabkan mengapa batuan karbonat terbentuk hanya pada laut di daerah tropis dan subtropis. Jarang didapatkan pada daerah dingin dekat kutub atau pada daerah laut dalam. Yang kedua adalah pergerakan air. Pergerakan air yang disebabkan oleh angin atau badai akan mengakibatkan kalsium dari organisme pembentukan karang dan lumpur karbonat bergerak berpindah ke atas permukaan air. Yang ketiga adalah penambahan salinitas. Karbon dioksida karang laut dalam air garam bila dibandingkan dengan daya larutnya dalam air tawar, sehingga bertambahnya salinitas akan menyebabkan karbon dioksida terbebas. Keempat, bertambahnya salinitas biasanya akibat dari penguapan dan dapat menambah jumlah kalsium sebanding dengan jumlah ion karbon. Kelima adalah aktivitas organik. Alga dan koral mempunyai proses yang berbeda satu sama lain, namun saling membutuhkan, di mana alga menghirup karbon dioksida dan akan mengeluarkan oksigen selama berlangsungnya proses fotosintesa, sedangkan koral menghirup O2 dan akan mengeluarkan CO2. Yang keenam adalah perubahan tekanan. Air hujan mengandung sejumlah karbon dioksida mengikat jumlah udara yang banyak. Selanjutnya, air hujan tersebut masuk dan melewati zona tanah dengan tekanan karbon dioksida lebih besar dibandingkan di atmosfer. Akibatnya air tanah menjadi kaya akan karbon dioksida. Bila air tanah tersebut masuk ke dalam sebuah gua, maka karbon akan larut dalam air dan menyebabkan terbentuknya kenampakan seperti stalaktit dan stalagmit. Hal ini terbentuknya tekstur klastik pada batuan karbonat sebagai fragmentasi atau pembentukan sekunder. Contohnya adalah olit dan pengendapannya menyerupai detritus. Tekstur pada umumnya yang menjadi unsur-unsur tekstur adalah: yang pertama itu adalah matriks, yang kedua semen kalsik, yang ketiga butir, yang keempat kerangka organik, yang kelima kehabluran. Tekstur pada batuan karbonat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tekstur primer terbagi atas tekstur kerangka organik. Tekstur ini disusun oleh material-material yang berasal dari kerangka organik atau skeletal dalam pengertian Nelson atau frame builder. B. Klastik atau butiran. Tekstur ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tekstur biloklastik terdiri dari fragmen-fragmen ataupun cangkang-cangkang binatang yang berupa plastik atau pena lepas-lepas. Yang keempat, tekstur intraklastik, fragmen non-organik dibentuk di tempat atau ditransport tetapi jelas hasil fragmentasi dari batuan atau sedimen gamping sebelumnya.
Tekstur chemilaktis atau non-fragmental, butir-butir yang terbentuk di tempat disedimentasi karena proses koagulasi, akresi, pengumpalan, dan lain-lain. Contohnya adalah olit, pisolit, C. Massa dasar. Tekstur ini disusun oleh butir-butir halus dari karbonat yang terbentuk pada waktu sedimentasi. Dalam tekstur primer, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ukuran butir, yang kedua ukuran karbonat sering digunakan dengan menggunakan sistem tersendiri, tetapi ini tidak dianjurkan. Adapun klasifikasi ukuran butir yang dipakai adalah klasifikasi ukuran butir dan tata nama dari Volk 1961 yang didasarkan pada klasifikasi Grabau. 2. Bentuk butir. Bentuk butir juga penting dalam mempelajari batu gamping, terutama memperlihatkan energi dalam lingkungan pengendapan. Untuk piroklastik dibedakan secara ekstrim. Cangkang-cangkang yang utuh atau fragmen kerangka yang utuh atau bekas pecahan jelas yang telah terabrasi atau bulat. Untuk chemiklastik dibedakan atas spheroidal atau ovoid untuk batu gamping, kerangka pertumbuhan growth framework, kerangka pergerakan incrustation, matrik massa dasar, yaitu butir-butir halus dari karbonat yang mengisi rongga-rongga dan terbentuk pada waktu sedimentasi. Matriks ini dapat dihasilkan dari pengendapan langsung sebagai jarum aragonat secara kimiawi atau biokimiawi yang kemudian berubah menjadi kalsit, juga terbentuk sebagai hasil abrasi yaitu batu gamping yang telah dibentuk misalkan koral dierosi dan abrasi kembali oleh pukulan gelombang dan merupakan tepung kalsit. Hubungan matriks dan butiran lumpur gamping sangat penting untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Karena butiran batu gamping terbentuk secara lokal, maka adanya matriks di antara butiran adalah indikator bagi lingkungan pengendapan air tenang. Berdasarkan hal ini, Dunham membuat klasifikasi karbonat. Yang kedua, tekstur sekunder atau tekstur diagenesa. Tekstur sekunder pada umumnya adalah tekstur hablur yang didapat pada sebagian batuan ataupun meliputi keseluruhan tekstur sekunder ini terbentuk apabila batuan karbonat yang terbentuk sebelumnya mengalami proses diagenesa. Proses-proses diagenesa meliputi yang pertama pengisian pori dengan lumpur gamping, yang kedua mikritisasi oleh ganggang, yang ketiga sementasi, yang keempat pelarutan, yang kelima polimorfisme, yang keenam rekristalisasi, yang ketujuh pengubahan atau pergantian, yang kedelapan dolomitisasi, yang kesembilan silicifikasi. Di sini saya akan menjelaskan batuan metamorf. Metamorf adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda akibat adanya pengaruh kondisi yang berbeda dari kondisi mana ia terbentuk. Proses metamorfisme sebagian besar tetapi tidak semua melibatkan batuan yang terkubur jauh di bawah batuan lain sehingga mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan suhu dan tekanan pada saat pembentukannya. Fluida kimia reaktif. Fluida adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting. Yang pertama, fluida memfasilitasi transfer ion antar mineral dan di dalam mineral, meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf, air mempercepat proses sehingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat, atau proses metamorf yang mungkin tidak sempat diselesaikan akan selesai. Yang kedua,
adalah fluida, terutama fluida panas, dapat memiliki konsentrasi unsur terlarut atau ion yang tinggi, dan oleh karena itu merupakan media penting untuk memindahkan unsur-unsur tertentu di dalam kerak bumi. Jadi fluida tidak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, tetapi juga kemungkinan pengangkutan unsur-unsur kimia dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat penting dalam proses hidrotermal dan pembentukan deposit mineral. Bagaimana mengklasifikasikan batuan metamorf? Yang pertama itu adalah kompaksi. Butiran mineral berubah menjadi lebih rapat, batuan menjadi lebih padat, porositas berkurang, contohnya adalah lempung, shell, slate. Yang kedua adalah kristalisasi, pertumbuhan kristal baru dari mineral asal. Tidak ada perubahan komposisi kimia, orientasi mineral berkembang karena tekanan. Mineral pipih atau melembar seperti muskovit dan biotit menunjukkan arah tertentu. Foliasi, proses kompaksi dan rekrititasi mengubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. Tekstur batuan metamorf foliasi terlihat adanya penjajaran mineral dalam batuan, terbentuk melalui rotasi dari mineral pipih atau memanjang. Rekristalisasi mineral yang memberikan kesan arah tertentu. Perubahan bentuk butiran ekuidimensional menjadi bentuk memanjang. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagian batuan disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan batuan yang dikenal sebagai restise adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral dalam restit, meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak mengkristal secara langsung. Jenis metamorfisme yang paling umum adalah yang pertama itu adalah regional, yang kedua kontak, yang ketiga boreal, yang keempat dinamis, yang kelima hidrotermal. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contohnya metamorfisme regional yaitu pegunungan Alpen Himalaya atau pegunungan Rocky Kanada akan mengungkapkan batuan metamorf di inti rentan di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfisme pada saat pegunungan terbentuk. Yang kedua adalah pedalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf di daerah ini tipikal skala metamorfisme regional. Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Intrusi magma ke dalam kerak membawa panas tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfosis pada batuan country yang berdekatan dengan intrusi. Pada tingkat kerak yang tinggi, batuan yang telah mengalami metamorfosis kontak tidak mengalami deformasi. Baik, itulah hasil penjelasan saya mengenai materi petrologi.
Bila ada kata-kata yang kurang masuk atau mungkin mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah sehingga kita dapat diberikan kesehatan. Dan tak lupa pula kita junjungkan selawat serta salam kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau mampu membawa kita dari alam kegelapan atau alam jahiliyah menuju alam terang benerang seperti yang kita rasakan pada saat ini, alam yang penuh akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saizin Boys dengan NIM 23660047. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang batuan sedimen. Jadi batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil pelapukan dan erosi batuan lain yang kemudian diendapkan dan mengalami proses pembantuan diagnosa. Prosesnya bisa terjadi di darat, sungai, danau, laut, dan lingkungan lainnya. Proses pembentukan pelapukan atau weathering, pelapukan fisik dan kimia yang menghancurkan batuan asal. 2. Erosi transportasi. Erosi transportasi material hasil pelapukan dipindahkan oleh air, angin, atau es. Kemudian sedimen, pengendapan material pada lingkungan tertentu. Dan dianeksa, proses akhir, sementesi, pemadatan atau menjadi batuan sedimen padat. Nah, klasifikasi batuan terdiri atas 3. 1. Batuan sedimen klasik atau detrial. Batuan sedimen klasik terdiri dari pecahan batuan atau mineral, contoh batu pasir, konglomerat, dan breksi. 2. Batuan sedimen kimia. Batuan sedimen kimia terbentuk dari prepitasi larutan, contoh batu gamping atau CaCO3, batu garam atau halit. 3. Batuan sedimen organik terbentuk dari sisa-sisa organisme, contoh batu bara, batu gamping organik. Kemudian kita membahas tentang ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yaitu tersusun berlapis-lapis atau stratifikasi. Kemudian mengandung fosil. Dan ciri-cirinya juga tekstur beragam dari lempung halus hingga kerikil besar. Nah, jadi lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan ini bisa terjadi di daratan atau kontinental atau sungai, danau,
dan gurun. Transisi, delta atau laguna. Kemudian lautan shelf atau reef abyssal plain. Jadi teman-teman masih bingung apa sih pentingnya batuan sedimen ini? Pentingnya batuan sedimen menyimpan fosil atau studi evolusi. Kemudian reservoir minyak bumi dan gas. Kemudian material konstruksi dan industri. Jadi tanpa batuan sedimen mungkin pembuatan konstruksi dan industri ini akan setengah mati. Nah, jadi mungkin itu penjelasan batuan sedimen dari saya. Kemudian kita akan lanjut ke batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari batuan asal atau batuan beku, sedimen atau metamorf lain yang mengalami perubahan tekanan, suhu atau fluida kimia aktif tanpa melalui proses pelelehan. Agen metamorfisme 1. Panas. Sumber dari magma atau peningkatan kedalaman atau gradien geothermal. 2. Tekanan litostatik atau dari beban di atas, dan tekanan diferensial dari tektonik. 3. Fluida kimia aktif. Biasanya air yang membawa ion-ion, kemudian memicu rekrilisasi. Jadi jenis proses metamorf ini terbagi menjadi 3 bagian. 1. Metamorfisme regional, yaitu skala besar atau tekanan dan suhu tinggi, biasanya di zona pegunungan. Kedua, metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak ini akibat panas dari magma, zona ubahan aureole. 3. Metamorfisme dinamik. Metamorfisme dinamik tekanan tinggi di zona besar. Material hancur jadi breksi atau bilonit. Nah, di sini perubahan yang terjadi. Tekstur berubah menjadi lebih padat, terbentuk foliasi berlapis mineral. Mineral berubah, terbentuk mineral baru yang lebih stabil pada kondisi baru pertumbuhan kristal dari halus ke kasar. Kita membahas juga di sini struktur batuan metamorf. Struktur batuan metamorf ini ada 2. Foliasi atau berlapis. Foliasi atau berlapis ini akibat orientasi mineral akibat tekanan. Contoh cliffy atau sikositi atau banding. Kemudian 2. Non foliasi. Non foliasi ini umumnya tidak mengalami tekanan berarah. Terbentuk dari mineral satu jenis, berbentuk akuidimensional. Dan contoh-contoh batuan metamorf ini 1. Batuan berfoliasi atau slate, batu asbak dari sel,
metamorfisme rendah, halus, grafik bagus. Pilit atau fill, mineral lebih besar dari slate, kilap halus. Mineral besar terlihat jelas, banyak mika atau garnet. Nah, jadi kejadian batuan metamorf, zona sesar atau terbentuk breksi sesar, kemudian kontak magma terbentuk hornfels, kemudian pegunungan terbentuk dari sel, slate, skist atau gneiss. Di tempat-tempat ini batuan metamorf banyak tersingkap. Nah, jadi kesimpulannya, batuan sedimen terbentuk dari pelapukan, transportasi, pengendapan, dan diagenesa. Batuan metamorf terbentuk dari batuan asal yang berubah karena tekanan, suhu, dan cairan kimia. Keduanya penting untuk memahami sejarah bumi, eksplorasi sumber daya, dan industri. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.